Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih dipertemukan bersama untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan segenap orang yang mengikuti petunjuknya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi pernah bersabda yang artinya akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara pula. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab. Mereka mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Di dalam hadis ini tersirat suatu peringatan dari Rasulullah SAW akan tibanya suatu masa di mana pada waktu itu orang sudah tergila-gila mencintai hal-hal yang bersifat keduniaan dan melupakan hal-hal yang bersifat keakhiratan. Padahal semestinya orang itu harus menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara dalam rangkaian perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu dalam akhirat yang abadi. Oleh Allah, manusia sewaktu mengarungi hidup di dunia yang sifatnya sementara ini, supaya bekerja giat mencari bekal untuk persiapan dalam perjalanan menuju akhirat yang abadi. Ibarat seorang musafir yang akan menempuh perjalanan jauh, maka lama sebelumnya dia harus sudah mempersiapkan diri dengan mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk keperluan dalam perjalanannya. Dalam perbekalan itu, pasti dia akan dapat mencapai tujuan dengan selamat. Sebaliknya, bila dia hanya berpangku tangan saja tanpa berusaha mengumpulkan bekal, tentu penderitaan dan kesengsaraan silih berganti akan menimpanya. Itu sudah pasti, sebab
Setiap perjalanan memerlukan bekal. Namun, manusia adalah tempatnya lupa. Apalagi kalau manusia itu tidak dibekali dengan iman yang kuat, pasti jiwanya gersang, yang selalu diselimuti oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang akan membawa manusia tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan di dunia, tanpa mempedulikan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang patuh berbakti kepadanya. Akan tetapi, justru semua yang tidak abadi ini malah disenangi oleh semua orang. Sudah barang tentu, tidak ada salahnya, bahkan tidak ada larangan mencintai dunia. Namun perlu dimengerti, terlalu mencintai dunia bisa menggelincirkan orang lupa kepada akhirat. Padahal sudah disebutkan bahwa dunia ini hanya lintasan saja dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat. Maka hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'an wa inna akhirata hiya darul Qur'an. Ya darul Qur'an. Yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surat Al-Mu'min ayat 39. Masyarul muslimin rahimakumullah, cinta kepada dunia itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Seorang yang tetap meneruskan tidurnya padahal sudah mendengar azan salat sehingga waktu salat habis, maka orang seperti ini termasuk mencintai dunia, lupa akhiratnya. Menghambur-hamburkan uangnya hingga lupa memberi nafkah kepada keluarganya, ini juga termasuk mencintai dunia, melupakan akhirat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cinta dunia. Oleh sebab itu, karena begitu halusnya bujukan dunia yang dapat melupakan akhirat, sebaiknya orang selalu berhati-hati dalam setiap tingkah lakunya. Dalam hal ini, Allah pun berfirman, "Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha aliman bidatis sudur." Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Allah mengetahui segala isi hati. Surah Luqman ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada hari kiamat kelak semua manusia akan diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabnya ketika di dunia. Semua harta dan perilakunya diperiksa dengan teliti, tak sedikit pun yang tercecer.
Keadaan seperti itu disebut yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Pada hari perhitungan itulah manusia akan diberi ketentuan nasibnya di surga atau di neraka. Mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan bertanda mendapat keberuntungan masuk surga. Sedangkan yang menerima catatan amal dengan tangan kiri bertanda menjadi nasib buruk atau itu ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jika dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 12. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ingatlah kepada Allah, bukan selalu menyebut nama-namanya saja, melainkan menyesuaikan perilaku kita dengan kehendak-hendaknya, termasuk ingat kepadanya orang yang selalu menyebut nama-namanya dengan jumlah-jumlah tertentu atau sebanyak-banyaknya, sementara itu dia terus berbuat kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup akhir dari khutbah ini, mari kita berdoa sejenak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa yadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma qawwan alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.